Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait intoleransi yang terjadi di Jawa Barat, Sukabumi kemarin. Kali ini sudah ada 7 tersangka, tapi 7 tersangka tersebut dijamin penangguhan penahanannya oleh Kementerian HAM. Wah, luar biasa sekali kementerian kita ya. Kementerian Hak Asasi Manusia bisa membela pelaku loh, bukan korban. Dia tahu nggak yang korban yang mana? Itulah luar biasanya kementerian saja pun seperti itu, apalagi di bawah-bawahnya ya. Kayak mana mau berubah, kayak mana mau jerah kalau kementeriannya saja pun membela hal seperti ini. Kita lihat langsung gimana videonya. Kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Berita terbaru, Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan jaminan kepada 7 pelaku intoleransi di Sukabumi. Agak lain ya. Lain kali pun. Luar biasa kementerian kita yang satu ini, Pak. Luar biasa. Minta maaf lah dulu Bapak Prabowo ya, kalau untuk sekarang ini sekali ini ku komentari dulu ya. Iya, betul. Bayangkan kalian, pelaku tindakan intoleransi dijamin penangguhan penahanannya oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Pelaku, bukan korban. Bukan korban. Harusnya yang dijamin itu korban, Bapak. Betul. Bukan pelaku. Iya. Gawat ya. Jadi ada anak-anak sekolah yang retret di Desa Tangkil dan Desa Cidahu ya, di daerah Sukabumi. Ketika mereka melakukan retret ya, maka tiba-tiba ada ada puluhan orang datang untuk menggeruduk dan melakukan perusakan terhadap tempat retret tersebut, dan polisi sudah menetapkan 7 pelaku dan dijamin penangguhan penahanannya oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Yang diintimidasi anak-anak, yang dijamin penangguhannya atau dipikirkan hak asasinya, hak asasi si pelaku. Gawat ya. Yang diintimidasi anak-anak, yang dijamin pelakunya. Yang diintimidasi atau yang dirusak properti yang ownernya, yang punya rumah atau villa tersebut, yang dijamin penangguhannya itu 7 orang pelakunya. Pelaku pengerusakan. Pelakunya. Enak kali ya. Wah, mantap, ini luar biasa ini. Kayaknya perlu ini dibakukan ini undang-undangnya nih, Bapak. Bisa lah, tolong ini Kementerian Hak Asasi Manusia, tolong ajukan undang-undang hak asasi manusia menjamin pelaku kriminal. Oh iya, langsung gitu aja udah. Mudah-mudahan tembus. Mudah-mudahan tembus. Sudah jelas-jelas Bapak Deddy Mulyadi, KDM Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing itu sudah menyerahkan untuk masalah ini, kasus ini ditangani oleh pihak yang berwajib. Nah, polisi bergerak, polisi bekerja, ditetapkan 7 orang tersangka. Nah, Kementerian Hak Asasi Manusia menjamin penangguhan penahanan. Gawat kali. Luar biasa, Bapak. Luar biasa. Hebat I kalian. love you. I miss you. God bless you. Wow, luar biasa. Luar biasa. Aduh, Bapak ada-ada aja Bapak ini. Sekarang begini, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasanya negara menjamin kebebasan masyarakat atau rakyat untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Ya, tidak dikatakan di situ di rumah ibadah. Emang berdoa cuma di rumah ibadah? Yang namanya berdoa bisa di kantor, bisa di sekolah, bisa di hutan, bisa di villa, bisa di laut. Betul. Bisa di udara. Kayak mana berdoa di udara? Nah, itu kapal kalau goyang-goyang pesawat kan berdoa kita. Betul.
Aduh, aduh, makanya aku bilang dari kemarin, Opung Parbela, ya kan banyak ini yang komentar, Opung Parbela, tolong komentari dulu masalah yang di Sukabumi. Udahlah ketawa aja negara kita kan kayak begini. Betul. Tawain aja Perhatikan ya. aja lah itu, ketahuan lah kan sekarang lah nampak aslinya. Betul. Aku bukannya tidak optimis aku terhadap penegakan hukum. Tapi saat ini maaf lah dulu, kurang optimis aku terhadap Kementerian Hak Asasi Manusia. Gini aja Bapak, ya, untuk bapak-bapak yang ada di kementerian, ya terserah itu mau menterinya, mau staf susnya, tolong dulu nanti kalau misalnya Rismon, Suryo, Tipa, Rizal Fadila, Egy Sujana datang sama kalian, ya minta supaya ketika mereka ditetapkan jadi tersangka, ya tolonglah dulu, jaminlah dulu penangguhan penahanan mereka. Iya, betul. Kayaknya arahnya ke sana nih, curiga aku. Gimana kira-kira? Luar biasa ini, ya. Begitu juga Sambo. Kenapa Pak? Nanti Sambo kemarin itu dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Itu karena apa? Karena kementerian tidak dipegang oleh menteri yang sekarang. Kalau kementerian dipegang menteri yang sekarang, kurasa Sambo pun juga diminta itu penangguhan penahanan. Ya, terus terang aja ini suara rakyat. Makanya aku bilang minta maaf lah dulu ya, aku bukan menyerang pemerintah, tapi kita kritik ya pemerintah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kita puji, kekurangannya kita kritik. Iya, betul. Dan di sinilah menyatakan bahwasanya Opung Parbela bukan buzzer. Gimana ya Opung Parbela ini kemarin baru kunjungan ke Istana Wapres. Nah sekarang menterinya dikomentari. Sekarang gini, kalau masalah mengkomentari, mengkritik, yang penting kritik itu konstruktif, bukan destruktif, ya. Itu dia. Ya Bapak Ai saja KDM sudah memberikan ruang ya kepada aparat penegak hukum supaya semuanya ini diproseskan begitu. Sekarang begini, jujur aja lu ku bilang ya kan, 7 tersangka yang datang ratusan. Tanda tanya ini, 7 tersangka yang datang ratusan. Yang datang ratusan, tersangkanya 7 orang. Ya, menurut keterangan dari media, ini keterangan dari media, ya, tersangka itu, ya, 2 orang tersangka itu yang menurunkan salib dan memata-matakan salib. 5 orang tersangka yang merusak pagar. Sementara di video itu, ya, kita perhatikan ada itu yang melempari batu mobil yang membawa anak-anak keluar dari tempat retreat. Kenapa yang melempari batu itu nggak ditetapkan jadi tersangka? Dan kedengaran itu di video itu teriak bakar, bakar, bakar. Kenapa itu tidak ditetapkan jadi tersangka? Juga yang merekam kejadian tersebut, ya, artinya apa? Dengan sengaja menyebarkan, ya, video rekaman tersebut untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang banyak bahwasanya eksistensi mereka kelompok radikal, kelompok FPI, kelompok HTI, kelompok intoleransi, ya, masih bergerak. Ini seolah-olah memberikan sinyal kepada mereka bahwasanya mereka mau menunjukkan bahwasanya mereka masih kuat, ya. Ini sebetulnya ini penyebar video ini pun juga harus ditetapkan jadi tersangka. Kan begitu. Nah, sekarang bagaimana? Bagaimana? Ya, tapi ya sudahlah, gak apa-apa lah. Ya, kita percayakan kepada bapak-bapak di kepolisian, ya. Mudah-mudahan 7 tersangka itu tidak menjadi tumbal. Nggak sekedar jadi tumbal. Banyak itu, ya kan? Yang nampak memang yang manja itu. Sekarang begini Bapak, kalau yang manja itu menurunkan salib, maaf, mungkin saja yang menyuruhnya itu orang tua, udah tua gendut, nggak sanggup memanja, makanya disuruh anak yang lebih muda memanja. Woi, kau panjat dulu itu, turunkan salib itu. Turunkan salib itu dulu. Mungkin saja itu bukan inisiatifnya.
Setelah diturunkan salib itu dari atas ke bawah, biar tuh kalian dipatah-patahkan, kan begitu. Yang matah-patahkan itu kan nampaknya berapa orang? Satu orang. Masa pula satu orang biar salib sebesar itu? Kurasa ada 3 orang itu. Ya, setelah itu siapa lagi yang memecah-mecahkan kaca? Ku perhatikan itu semua. Ya, yang memecahkan kaca itu kulihat itu di situ ada sekitar 5 orang lebih itu. Ya, merusak kaca, setelah itu melempari kaca, setelah itu mendobrak-dobrak pintu. Ya, lebih itu daripada 7 orang, tapi tidak apa-apa lah. Ya itulah negara kita. Kita apresiasi. Daripada nggak ada yang ditetapkan tersangka sama sekali, ya kan? Aduh, inilah hukum di negara kita ini, ya. Sepertinya hukum itu lebih berpihak kepada mayoritas. Apa sekarang maksudmu, Bung? Kok membedakan antara mayoritas dan juga minoritas? Ya, mayoritas itu kan banyak, ya. Mayoritas yang punya uang, mayoritas yang punya pengaruh, mayoritas yang punya agama. Dan mereka seringkali menggunakan kata-kata mayoritas untuk menekan minoritas. Padahal di bangsa ini tidak ada cerita namanya mayoritas, tidak ada ceritanya minoritas. Kita semua sama. Aku paling benci dengan istilah yang namanya mayoritas dan minoritas. Negara-negara maju tidak pernah ribut masalah mayoritas dan minoritas. Afrika Selatan sekarang menjadi negara maju. Ya, beberapa tahun yang lalu, ya, negara ini bergumul dengan mayoritas minoritas. Bergumul dengan masalah kulit. Ya, Amerika begitu juga. Ya, sudah kemarin-kemarin itu bergumul. Siapa mayoritas, mana minoritas? Mayoritas kulit putih, minoritas kulit hitam. Tapi sekarang sebagian besar negara bagian yang ada di Amerika tidak pernah lagi meributkan masalah siapa mayoritas, siapa minoritas. Itu dia, ya. Afrika Selatan, Bung, kau bilang mayoritasnya kulit hitam bukan kulit putih. Betul, memang mayoritasnya kulit hitam, tapi mayoritas secara kekuasaan, mayoritas secara politik, mayoritas secara ekonomi itu dikuasai kulit putih. Sampai hadirnya seorang Nelson Mandela, bukan Nelson Sinambela, Nelson Mandela, ya. Tokoh kebebasan hak asasi manusia, menentang rasisme. Beliau berjuang bagaimana supaya kulit hitam sama rata dengan kulit putih. Begitu Indonesia, mau kapan negara kita ini maju? Kalau masih ribut, kau Islam, aku Kristen, kau Hindu, aku Buddha, dia itu Konghucu. Kan bodoh namanya itu. Makanya ku katakan kemarin itu, setiap para pelaku intoleransi, dan kalau ada warga dan masyarakat, oknum masyarakat, ya, yang masih berkutat di lingkaran intoleransi, itu artinya masyarakat primitif. Berapa kali ku bilang primitif. Jadi nggak ada cerita. Ya, sekarang begini aja. Kalau kita mau kawal masalah ini, ya, ini akan menekan tingkat intoleransi di Indonesia. Tapi kalau misalnya ada pendampingan dan juga ada privilege terhadap kelompok orang tertentu, aku nggak tahu dasarnya apa, kenapa Kementerian hak asasi manusia memberikan jaminan terhadap penahanan terhadap 7 orang tersebut. Kita nggak tahu, ya. Tapi sekarang yang ingin ku utarakan kepada kalian, ya, yang ingin ku sampaikan kepada kalian, yang ingin ku tekankan sama kalian, jangan pernah kita memandang saudara-saudara kita lebih hina daripada kita. Jangan pernah memandang saudara-saudara kita lebih lemah dari kita. Jangan pernah memandang saudara kita lebih rendah daripada kita. Bukan itu cara hidup berbangsa dan bernegara. Justru kita harus bergandengan tangan. Itu baru namanya Indonesia. Merdeka, Satyam Eva Jayati.
Kok ke situ larinya? Ya karena aku udah gerah, jujur aja aku bilang. Ya, Opung Parbelak dan juga YouTuber Nusantara itu selalu bersuara bukan hanya masalah politik, masalah sosial, masalah intoleransi. Ya, ini kita babat habis. Ini enggak, di media sosial sekarang sedang berseliweran. Ada itu, biar tahu kalian, ya, jurnalis sok suci, jurnalis sok senior. Dibilang katanya, ya, YouTuber Nusantara hanya memberitakan kebaikan-kebaikan Bapak Jokowi. YouTuber Nusantara hanya memuji Bapak Jokowi. Jurnalis merasa senior, sini dulu kau. Opung Parbelak berapa kali bersuara tentang intoleransi, bukan masalah Bapak Jokowi aja ya. Sini dulu, biar ku colok dulu muncungmu itu. Biar ku masukkan dulu 2 kiloan deliman ke muncung itu. Senior. Iya, ada itu, biar tahu kalian, tapi nggak usah laku sepil ya, enak kali dia nanti. Katanya jurnalis senior, ya, tapi dikomentari masalah YouTuber Nusantara datang ke rumah Bapak Gibran. Mereka menarasikan begini, ternyata bapak dan anak sama ya, hobinya ngumpulin buzzer. Lapet. Kalapa. Meleset kawan-kawan, ya. Disepil pula nama Opung Parbelak. Coba dulu, ibu coba dulu sepil dulu satu-satu namanya. Ini yang pertama pula Opung Parbelak, kata gue ya pak. Ya, yang pertama Opung Parbelak, ya kan. Nah, ditanya itu berapa subscribernya itu. Ini followernya ini 330.000, 338.000. Wah, banyak juga ya kan. Heran dia bisa banyak follower Opung Parbelak. Berapa videonya itu? Videonya ada sekitar 1.700 video. Wah, produktif juga ya. Nah itu dia, makanya ku bilang kami ini orang-orang produktif, kami orang-orang kreatif, dan kami ber-YouTube itu bukan gara-gara kami kekurangan uang, tapi kami kelebihan waktu. Kami punya pekerjaan, Opung Parbelak punya pekerjaan, Agrifan Andi punya pekerjaan, AR Mahmud punya pekerjaan, Blacker Majenang punya pekerjaan, kita semua punya pekerjaan. Tapi kami selalu ya menyisikan waktu kami ya untuk menangkal hoax, untuk melawan setiap pemberitaan yang ingin merusak bangsa dan negara ini. Tapi dibilang kami ternak Mulyono, bebe dia mama. Ternak Mulyono, lapet. Meleset orang ini bang. Aku jujur aja, ya aku ketawai semuanya, makanya aku bilang, udah nggak usah dipikirkan itu. Yang penting kita selalu menyuarakan yang benar. Ya besok next video ya, untuk besok, entah besok pagi entah sore ya, aku akan ceritakan bagaimana sama kalian ya, bagaimana ini orang ya menjelek-jelekkan YouTuber Nusantara. Dan aku akan memberikan kalian ya poin-poin dan juga dasar-dasar bahwasanya setiap apa yang mereka katakan itu hanyalah analisa-analisa ngawur, dan juga ya itu adalah opini-opini yang tidak mendasar. Karena apa? Ya karena mereka mengatakan kita ternak Mulyono, digaji, terima makan. Ya, setelah itu kita hanya memuja-muji Bapak Jokowi. Besok kita akan tunggu ya. Untuk saat ini aku mau urus yang 7 orang ini dulu. Ya, untuk bapak-bapak di kepolisian, apa nggak dikembangkan lagi, ditetapkan lebih banyak tersangka ini? Aduh, tapi kita doakan ya, mudah-mudahan toleransi di Cidahu dan juga Desa Tangkil ya di daerah Sukabumi ini boleh boleh dipulihkan kembali. Amin. Ya, aslinya orang Indonesia itu tidak begitu. Ya, lamun orang Sunda mah asli orang Sunda mah mual gitu. Ya, lamun orang Sunda mah toleran, orang Sunda mah ramah, orang Sunda mah bager.
Lamun aya orang Sunda ya ketemu sama babaturana ya, assalamualaikum sampurasun kumaha damang sae. Nya orang Sunda mah ramah tuh. Ini Sukabumi, Tasik, Garut, daerah Bandung, di daerah Cianjur, Ciamis, Ciwidey, Cimahi, sadayana daerah nu aya di Sunda, daerah Tanah Pasundan, sadayana ramah menjalin persatuan dan kesatuan. Apalagi mah zaman ayeuna atuh zaman Bapak aing KDM. Nah, moal aya deui nu ngaranna intoleransi apalagi kaum Malawi. Ngomong naon atuh Pung? Ulah nyarios bahasa Sunda, Pung. Ada teh ngarti. Enggak usah ngomong Sunda, tuh bahasa Indonesia saja. Ya itu makanya saya bilang tadi ya. Jadi mudah-mudahan intoleransi tidak terjadi lagi dan mudah-mudahan Kementerian Kementerian Hak Asasi dan Manusia itu boleh kembali ke jalan yang benar. Menurut kami itu nggak benar, Bapak. Menurut kami ya. Tapi nggak apa-apa ya kita beropini ya. Ya ini menurut kami nggak benar itu. Masa pelaku dijamin penangguhan penahanan pelaku. Sementara korban. Ya udahlah kalau kayak gitu ya, kita percayakan semuanya. Ya itu dulu dari Opung Parbelag. Salam Parbelag, salam NKRI. NKRI harga mati. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.